sahabat Bit Tengah, jumpa lagi dengan Bit Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajah horas buat kita semua, sahabat Bit Tengah. Hari ini Bit Tengah sudah sampai di kebun ya, di gubuk Bit Tengah. Baru pulang dari rumah mak mertua. Jadi aduh, pinggang sakit semua. Ini mau ngangkat belanjaan dulu ya. Tengok masih berantakan semua sahabat Bit Tengah karena gubuk udah hampir 10 hari ya ditinggalkan. Jadi seperti inilah, halaman pun sudah kotor. Semuanya ini di sini Bit Tengah belum sempat nengok tanam-tanaman. Di sini Bit Tengah belum sempat ya nengok tanam-tanaman Bit Tengah. Tah ada yang sudah disosor celeng atau babi hutan, tah yang apalah labu. Bit Tengah pun belum tengok karena masih capek. Mungkin besok saja Bit Tengah tengok-tengok tanaman ya, berkemas-kemas. Ini belum masak lagi, belum nyawa. Kita buka pintu dulu ya. Ini dia bubuk kita yang udah lebih dari 10 hari ditinggalkan. Tengok belum nyapu pun sahabat Bit Tengah, masih kotor semuanya. Aduh, terong masam Bit Tengah mati. Susur gondit hutan. Tapak tengah disosor babi hutan. Sayangnya padahal pas Bit Tengah tinggal masih lebat buahnya ya. Pak Tengah langsung bersihkan seperti itu. Masih kotor semua, masih kotor halaman semua, masih kotor. Tapi dan kata Pak Tengah, bibit cabai dengan bibit terongku sudah cantik katanya, karena pas kita tinggal ini masih kecil-kecil. Iya. Ini sudah mulai cantik ya. Ini bibit terong Pak Tengah yang dibibitkannya, ada cabai. Oh, ngomong Cina dah mah. Udah cantik semua ini ha. Iya pakannya. Sudah cantik semua, sudah hijau. Bibit terong masam tersisa. Sisa satu mah. Terong kelunjuk kita sudah hijau. Kita bisa besok kita bikin pelibet, kita akan tanam ya. Dan semua di sini matoai udah besar. Aduh, 10 hari sangat lama sekali rasa Bit Tengah ya. Itu bibit matoai Pak Tengah. Ini yang ditanamnya. Bibit manggis. Mana bibit manggis? Bibit manggisnya udah besar semua ya, padahal 10 hari cuman kita tinggalkan kan. Untuk pamer-pamer Pak Tengah bibit terong, bibit cabai katanya, bibit manggis, bibit matoainya semua sudah subur. Untung nggak disosor gondit katanya sebab Bit Tengah. Semuanya masih kotor semua. Pak Tengah yang tidak bisa diam kalau sudah sampai di kebun ya. Terus dia bekerja seperti itu kalau sudah sampai. Sayang memang terong masam kami itu. Jadi pelibet bagaimana? Jadi pelibet. Kalau mau merapikan, membersihkan rumah halaman besok aja ya sahabat Bit Tengah, karena besok saja rasa Bit Tengah, karena ini juga sudah sore. Jadi Bit Tengah mempersiapkan untuk makan Bit Tengah dan Pak Tengah di sini. Kebetulan karena kita tadi dari rumah mertua, jadi kan kita melewati desa ya kan. Jadi di situ tadi ada tukang ikan ya, penjual ikan. Jadi Bit Tengah beli cumi atau sotong ya, sotong basah. Jadi di sini mau Bit Tengah tuh sambal lah sepertinya ya, tapi ada campurannya. Kita lihat ya apa nanti Bit Tengah campurkan. Ini Bit Tengah masih memotongnya seperti ini. Bit Tengah potong seperti ini saja. Sampai di kebun, di gubuk Bit Tengah sudah sore ya. Jadi Bit Tengah mau langsung saja dulu bikin sayur. Tadi Bit Tengah sudah bersihkan cumi atau sotong basahnya seperti ini, udah bersih ya. Ini dia. Jadi di sini cumi-cuminya akan kita campur dengan pakis. Ini dia pakisnya, sudah Bit Tengah bersihkan juga. Nah, di sini akan Bit Tengah tumis cabai hijau kering ya. Jadi semestinya nih kalau ada tauco
kalau dikasih tauco itu lebih lezat lagi ya. Tapi karena di tengah nggak ada tauco, jadi di tengah akan tumis cumi, pakis, cabai hijau. Tumis kering di apa saja yang kita butuhkan bumbunya. Nah, di sini di tengah sudah ada tomat seperti ini, bawang putih, ada juga jahe atau alia, ada bawang merah, ada cabai rawit dan 2 lembar daun salam seperti ini ya. Daun salam ya. Jadi di sini juga di tengah ada cabai hijau ini. Di sini di tengah hanya akan merajang cabai hijaunya ya, akan mengiris cabai hijaunya. Jadi bumbu yang ini akan di tengah giling biar bumbunya lebih meresap dia ya. Langsung saja kita kerja yuk. Tidak bisa ya seperti di rumah mak mertua gelap pun ada listrik. Kalau di sini gelap bakalan nggak bisa lagi nyayur karena nggak nampak lagi apa-apa aja ya, karena cabai hijaunya juga sudah agak banyak itu, nanti pedas pula kita tidak tahu. Semuanya. Jadi di sini langsung di tengah iris cabai hijaunya ya. Oke, sudah siap semua. Jadi sebelum kita tumis semuanya, kita akan gongseng cumi-cuminya sebentar ya, sahabat, agar dia tidak bau amis. Tadi di tengah juga sudah kasih garam ya di sini, karena memang cumi ini agak sedikit asin, cuma siap dikasih garam. Di tengah cuci lagi agar bau amisnya kurang. Paling bagus kita peraskan jeruk nipis ya, tapi tengah tidak punya jeruk nipis. Jadi di tengah kasih garam, kalau sudah siap di tengah masukkan. Tidak, ini tidak perlu lama ya, cukup 5 menit paling lama. Yang penting sudah kita ongseng dulu. Memang di tengah kalau masak cumi seperti ini, di tengah ongseng dulu dia ya. Cabainya sudah setengah matang dia, kita masukkan pakis kita ya. Oke. Kita tadi ongseng sebentar cuminya, lalu di tengah cuci dengan air bersih ya, lalu kita masukkan ke dalam seperti ini. Sedap atau micinnya kalau kita suka tergantung selera ya, sahabat di tengah. Sepertinya tumis sepertinya cumi dan pakis kita sudah masak ya, jadi langsung di tengah angkat. Jadi ya sahabat di tengah, tumis cumi dengan pakis kita sudah masak. Rajang cabai hijau ya, ini dia. Di tengah di sini, di tengah dan Pak Tengah tidak langsung makan ya, karena
eh, nasi kita belum masak, jadi di tengah mau langsung masak ya. Mumpung sayur kita sudah masak, jadi kita harus masakkan nasi lagi ya. Oke, tunggu nasinya masak dulu baru kita makan ya, sahabat di tengah. Jadi buat sahabat di tengah semua, terima kasih atas dukungannya buat di tengah. Terima kasih atas saran-sarannya buat di tengah. Tetap dukung di tengah, tetap ikuti video di tengah ya. Ingat, jangan pernah ragu untuk mengasih saran apapun kepada di tengah, karena itu akan semakin menginspirasi dan memotivasi di tengah ya, agar tetap mengalirkan energi positif ya sahabat di tengah. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Majajwa hara, sampai jumpa sahabat di tengah.